Shalom Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas hubungan vaksin corona dengan 666. Bapak Ibu sekalian, pada hari-hari ini banyak pertanyaan yang masuk kepada saya yang menanyakan apakah vaksin corona yang kita akan gunakan saat ini berhubungan dengan 666. Bapak Ibu sekalian, dalam video mengenai benarkah chip adalah 666 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanda 666 di Wahyu pasal 13 adalah chip, di mana jika saat ini chip tersebut ada di KTP kita, nantinya chip tersebut akan ditanam di tangan kita. Artinya Bapak Ibu sekalian, chip tersebut nantinya akan menjadi ID kita atau KTP kita. Itu sebabnya bagi mereka yang tidak memiliki chip atau menolak menerima chip, maka mereka sama dengan orang yang tidak memiliki KTP, sehingga mereka tidak dapat membeli atau menjual. Namun Bapak Ibu sekalian, telah diverifikasi bahwa vaksin corona maupun jarum yang akan digunakan tidak mengandung chip. Jadi vaksin yang akan kita gunakan maupun jarum yang akan dipakai untuk menyuntikan kita tidak mengandung chip. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, mungkinkah vaksin corona adalah 666 yang dimaksud di ayat tersebut di atas? Bapak Ibu sekalian, untuk membahas masalah tersebut, mari kita pelajari apa yang ditulis Alkitab berkaitan dengan 666. Pertama, di Wahyu 13 ayat 16 dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa tanda 666 itu akan diberikan di tangan kanan atau dahi. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden kita telah divaksin dan divaksinnya di tangan kiri, bukan di tangan kanan. Dan sampai hari ini pun saya belum mendengar ada upaya ataupun keadaan di mana seseorang itu dapat divaksin di dahinya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, di ayat 17 dikatakan, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Artinya mereka yang menolak menerima tanda 666 tidak akan bisa membeli ataupun menjual. Namun Bapak Ibu sekalian, kita juga membaca saat ini pun ada beberapa orang yang menolak menerima vaksin, namun mereka tetap dapat membeli maupun menjual. Ada beberapa wacana bahwa mereka akan diberikan sanksi denda dan sebagainya. Namun demikian, jikalau mereka didenda sekalipun, mereka tetap masih bisa membeli maupun menjual. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, di ayat tersebut juga menjelaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Binatang itu di sini adalah antikris. Jadi ayat ini menjelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa tanda 666 tersebut akan diberi nama binatang tersebut atau akan ada kaitan dengan nama antikris. Namun Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini antikris belum muncul. Karena antikris belum muncul sehingga kita tidak tahu nama antikris, maka nama tanda 666 pun kita tidak tahu namanya apa. Dan bila itu dikaitkan dengan vaksin, maka kita belum pernah mendengar ada vaksin dengan nama pribadi seseorang. Sampai hari ini vaksin yang beredar tetap menggunakan nama produsen daripada vaksin tersebut. Bila Bapak Ibu ingin tahu siapakah antikris, Bapak Ibu bisa melihat tafsir kami yang kami sampaikan dalam video yang berjudul Siapakah Antikris. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang keempat, bila kita membaca Alkitab satu pasal misalnya Bapak Ibu sekalian, umumnya ayat dari awal sampai akhir itu menjelaskan hal-hal secara berurutan. Jika Bapak Ibu sekalian
Wahyu pasal 13 pun berurutan dari ayat awal hingga akhir, maka pengenaan atau tanda 666 itu baru akan diberikan setelah nabi palsu muncul. Di mana di Wahyu 13, nabi palsu baru dibahas di ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Kalau Bapak Ibu ingin tahu siapakah nabi palsu, Bapak Ibu juga bisa melihat tafsir kami yang kami sampaikan di video siapakah nabi palsu di akhir zaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena baik antikris maupun nabi palsu belum muncul, maka tanda 666 tersebut belum akan dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, baik antikris maupun nabi palsu telah ada. Namun kapan pribadi tersebut menjadi antikris? Yaitu ketika ia luka parah karena pedang. Demikian juga nabi palsu telah ada. Namun nabi palsu ini akan menjadi jelas ketika hal-hal yang dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya telah terjadi. Di ayat 13 misalnya dikatakan, dan ia, nabi palsu, mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ya. Jadi salah satu ciri daripada nabi palsu adalah nabi palsu ini akan mampu melakukan banyak mukjizat, di mana salah satu mukjizatnya itu adalah menurunkan kilat dari langit ke bumi. Di ayat 14, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup itu. Di ayat ini dijelaskan bahwa nabi palsu akan membuat banyak tanda, akan membuat banyak mukjizat-mukjizat yang lain. Dan nabi palsu juga yang akan menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mendirikan patung antikris tersebut. Di ayat 15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Selanjutnya, nabi palsu akan memberikan nyawa kepada patung antikris, sehingga patung antikris tersebut dapat berbicara dan melakukan beberapa tindakan-tindakan yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah tanda-tanda di awal sebelum diberlakukannya tanda 666 secara massal, ya, yang dijelaskan di ayat 16 sampai 18. Di ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat yang mengatakan sehingga kepada semua orang, artinya Bapak Ibu sekalian, pertama, bahwa pengenaan tanda 666 tersebut mungkin telah dilakukan sebelumnya, telah dijalankan sebelumnya, namun tidak secara massal atau tidak kepada seluruh dunia. Pengenaan tanda tersebut dan kemudian diterima oleh masyarakat, oleh orang-orang di seluruh dunia itu baru berlaku kemudian. Dan yang menyebabkannya atau yang menghimbau dan yang mengajak orang-orang untuk menerima tanda tersebut adalah sang nabi palsu. Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tanda 666 tersebut akan menjadi ID kita, sehingga tentunya mereka yang tidak memiliki ID, mereka yang menolak menerima tanda 666 tersebut, mereka tidak akan dapat membeli maupun menjual. Dan tanda tersebut berkaitan dengan nama antikris dan bilangannya adalah 666. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah bahwa vaksin corona saat ini bukan 666.
Namun demikian Bapak Ibu sekalian, bila kita lihat perkembangan dunia saat ini, kita menyaksikan bahwa penggenapan-penggenapan maupun tanda-tanda yang lebih jelas mengenai kedatangan Tuhan Yesus sudah diberikan dengan begitu luar biasa nyata. Dan saat ini adalah merupakan hari-hari terakhir kita mempersiapkan diri. Karena itu, mari baca Alkitab sebanyak mungkin, sehingga kita mengerti dan tidak mudah digoyangkan atau tidak mudah dipengaruhi ketika ada isu-isu yang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian, kiranya apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Amin.